tujuan dari nanti kita belajar di sini yang pertama adalah Anda dapat menjelaskan bagaimana cara mendesain dan mendokumentasikan database relasional untuk suatu SIA. Jadi mendokumentasikan database relasional. Mahasiswa dapat membuat model data yang merupakan salah satu aspek desain database yang harus dipahami para akuntan. Jadi untuk membuat sistem Anda harus memahami database relasional ini. Ya. Untuk perancangan dan implementasi sistem database, Anda perlu tahu dulu 6 langkah dasar dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem database. Jadi yang pertama, secara urutan ya, pasti kita akan membuatnya atau mendapatkan identifikasi kebutuhan informasi para pemakai. Jadi kita identifikasi dulu kebutuhan informasinya. Jadi kalau di dalam nanti Anda membuat skripsi maupun TA, di sana ada desain dulu. Kita itu membutuhkan nanti dalam sistem Anda yang akan Anda buat itu nanti kebutuhan informasinya apa-apa aja. Nah, ini diidentifikasi dulu. Kemudian tahap pertama terdiri dari perencanaan awal untuk menetapkan kebutuhan dan kelayakan pengembangan sistem baru. Jadi, tahap pertama dari perencanaan awal, Anda menetapkan kebutuhan dan kelayakan pengembangan sistem baru, direncanakan ya. Kemudian, pengembangan berbagai skema berbeda antara sistem yang baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Jadi kita buat. Jadi untuk implementasi kita merancang, kita butuhnya apa, kemudian kita rencanakan, kemudian dibuat skema. Ya. Kalau misalnya di perusahaan Anda atau di dalam nanti ya, ketika Anda misalnya magang, di situ ternyata di perusahaan itu sudah ada sistem. Nah, bagian Anda kalau sudah ada sistem ini sianya bagaimana? Apakah kita mau buat sistem baru atau pengembangan? Maksudnya gitu. Nah, itu dibuat skema dulu. Secara konsep seperti apa, eksternal sama internalnya bagaimana. Begitu ya. Kemudian yang keempat, penerjemahan skema tingkat internal ke struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasikan ke dalam sistem yang baru tersebut. Jadi, skema tadi tingkat internalnya ke struktur database-nya. Ini nanti yang akan dibuat datanya apa saja ya, database-nya. Ya. Tabelnya apa saja, seperti itu yang akan disimpan dan akan menghasilkan informasi. Kemudian yang kelima, mentransfer semua data dari sistem sebelumnya ke database yang baru. Ini kalau mau baru ya, membuat baru ya, dan sudah punya dia buat transfer. Tapi kalau bukan atau belum ada ya kita membuat data dari sistem itu tinggal memasukkan input. Kalau sudah ada dia mentransfer implementasinya. Tapi kalau belum ada kita membuat. Lebih enak mana? Ya. Jadi data-datanya tadi yang sudah ada tinggal kita inputkan kalau baru ya. Tapi kalau sudah ada ya kita transfer. Nah, di sini juga berhubungan dengan data masa lalu kalau untuk memindahkan ke dalam sistem. Ya. Kemudian yang keenam, baru penggunaan dan pemeliharaan sistem yang baru. Ini secara garis besar
di dalam perancangan dan implementasinya. Ya, sekarang kita lihat untuk model data REA-nya. Ya. Jadi untuk pembuatan model data ini kita mengacu kepada REA yang kemarin. Lalu masih ingat, jadi REA itu singkatan dari resources, kemudian event sama agent atau agen-agennya. Ya. Jadi kalau mau disingkat ya ini model data resources, singkatan dari resources, event atau kegiatannya sama agent atau pelakunya. Jadi sumber daya, kegiatan sama pelaku. Ya, pembuatan model datanya seperti ini. Jadi pembuatan model data REA ini adalah proses mendefinisikan database sehingga dengan sesungguhnya nanti bisa mewakili semua aspek organisasi. Jadi semua aspek organisasi termasuk interaksinya dengan lingkungan eksternalnya. Jadi baik sumber daya, data sama kegiatan. Ya. Sumber daya, kegiatan, ya, sumber daya, kegiatan sama datanya tadi semuanya, ya, baik internal sama eksternalnya. Ini mewakili semua aspek. Jadi semoga seperti itu harapannya. Kenapa ini dibuat dulu supaya nanti di dalam pendesainannya lebih mudah. Ya, pembuatan model data dalam proses desain database ini kalau kita buat bagiannya seperti ini ya. Dari perencanaan, analisis persyaratan, kemudian dibuat desain. Di dalam nanti pembuatan Anda, di dalam kerangka berpikir pun nanti di TA ya kurang lebih seperti ini. Kalau di atasnya karena TA, skripsi biasanya di atasnya adalah cari dulu ada masalahnya apa, identifikasi masalahnya. Ini kemudian menggunakan metode apa, baru urutannya ini, perencanaan, analisis, desain, baru operasi dan pemeliharaan. Nah, di sini mungkin sampai kalau desain, pengkodean, implementasi ini ya. Mungkin operasi dan pemeliharaan ini kalau untuk TA skripsi nggak sampai ya, tapi minimal sampai dicoba nanti, divalidasi untuk implementasinya. Perencanaan, analisis, persyaratan, desain, pengkodean, implementasi, baru operasi dan pemeliharaan. Gitu ya. Baik, selanjutnya untuk model data REA ini tadi ya, ini ada struktur ya. Dia memberikan struktur dalam dua cara. Caranya yang pertama dengan mengidentifikasi entitas apa yang seharusnya dimasukkan dalam database SIA-nya. Database SIA-nya. Jadi mengidentifikasi entitas. Ya, nanti entitas itu apa kita bahas ya. Dimasukkan dalam database. Kemudian yang kedua dengan cara menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database SIA tersebut. Strukturnya bagaimana? Urutannya bagaimana? Ya. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit untuk memahami apa itu entitas. Jadi entitas adalah segala sesuatu yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan. Jadi apapun itu ya informasinya yang akan disimpan.
itu entitas. Berarti kan banyak itu ya, banyak. Jadi apapun bilangnya segala sesuatu ya, segala sesuatu. Jadi apa bisa barang, bisa orang ya, bisa aktivitas tadi, aktivitinya ya, kegiatannya maksudnya ya. Model data REA mengklasifikasi entitas ke dalam tiga kategori berbeda ini ya. Ada 3 kategori berbeda di sini. Ya, selamat bergabung teman-teman yang baru saja masuk ya. Tetap masuk di Syakat ya untuk komentar kehadirannya biar tetap tercatat di sistem. Ya, jadi entitas ini ada 3 kategori. Yang pertama sumber daya tadi sudah ya, yang didapat dan dipergunakan. Jadi yang didapat juga yang digunakan. Sumber dayanya itu apa saja. Kemudian kegiatan atau aktivitas bisnis yang dilakukan organisasi. Yang ketiga pelakunya yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi kalau di dalam REA kemarin kan kalau secara umum model generiknya ya, model umumnya itu kan sumber daya, kegiatan, ada pelakunya. Itu berlaku secara umum seperti itu. Nah, ini pasti 1, 2, 3 ini pasti kalau ada kegiatan pasti ada sumber daya sama pelakunya. Ya. Nah, baru setelah kita membuat ini nanti kita akan lihat kebutuhan dari tabelnya yang akan disimpan. Jadi sebenarnya kalau secara mudah kita memahami entitas itu sebenarnya ya wujudnya nanti ya tabel-tabel itu. Ya, tabel-tabel yang akan disimpan. Begitu ya. Oke, selanjutnya sumber daya adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Contoh, sumber dayanya kas, persediaan, peralatan, macam-macam. Ini sumber daya namanya. Ya. Kas, persediaan, peralatan. Contohnya. Jadi kalau saya punya apa gitu loh bahasanya. Perusahaan punya apa? Ya itulah sumber dayanya. Hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi, itulah sumber daya. Kemudian kegiatan. Kegiatan adalah aktivitas bisnis yang informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Ya, kalau nanti Anda membuat, kemarin kan ada beberapa subsistem ya SIA atau siklusnya ya. Ada siklus pendapatan ya, siklus pengeluaran, produksi, sumber daya manusianya atau penggajian sama keuangan. Ya. Jadi kalau kita melihat ini berarti ada kegiatan-kegiatan apapun di dalam organisasi tadi ya yang informasinya ingin dikumpulkan ya, atau disimpan di dalam perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian tadi, itulah yang disebut dengan kegiatan. Kegiatan penjualan, kegiatan pembelian, penerimaan kas, jadi kegiatannya. Ya. Itu nanti juga dibuatkan tabelnya kalau mau disimpan, karena mau disimpan. Jadi kalau dalam database ya itu tabel, wujudnya seperti itu. Kemudian jenis-jenis entitas. Ya. Di sini kita melihat bahwa pelaku tadi, jadi jenis entitasnya kan tadi yang pertama apa tadi?
sumber daya, yang kedua kegiatan, yang ketiga adalah pelaku. Pelaku ya orangnya itu yang terlibat, tetap pasti ada dalam satu sistem pasti ya, seperti itu. Contohnya ya pegawai, pelanggan ya seperti itu. Sekarang kita untuk membangun diagram REA-nya. Ya. Di dalam membangun diagram REA ya, siklus dari transaksi tertentu ini kita melihat dalam ada 4 langkah di sini. Jadi nanti ketika Anda membuat diagram REA itu, ya Anda pakai ini step-stepnya ini ya. Yang pertama, identifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar memberi untuk menerima dalam siklus tersebut. Jadi lihat pasangan kegiatan pertukaran ekonominya. Ya, pertukaran ekonominya. Jadi kalau menjual, kita menjual pasti ada yang apa? Beli. Atau kalau dalam tahap sistem pasti pesan dulu. Ya, kita pesan. Jadi penjualan kita uraikan ya jadi pemesanan terus aktivitas menjualnya. Di sana ada pelanggannya. Begitu. Jadi kita lihat dulu kegiatan pertukarannya apa, penjualan tadi. Kemudian yang kedua, identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi tadi dan para pelaku yang terlibat. Jadi kalau kita sudah tentukan misalnya kegiatan pertukarannya adalah penjualan, ya berarti sumber dayanya apa ini? Berarti butuh ada persediaan barang. Jadi kalau kita membuat nanti sistem, berarti kita buat ada barangnya. Entitinya apa? Entitinya barang. Jadi yang akan disimpan adalah barang. Tabel barang, sederhananya begitu. Sumber dayanya itu. Terus siapa pelakunya? Kegiatannya penjualan, pelakunya siapa? Terlibat. Yang terlibat siapa? Kalau misalnya ada sales atau penjualnya, berarti ada tenaga penjualnya. Dengan siapa? Dengan pelanggan, dengan pembeli, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan kegiatan pertukaran ekonomi. Pecah. Apabila perlu, ganti kegiatan pertukaran ekonomi aslinya dengan rangkaian kegiatan komitmen dan pertukaran ekonomi yang dihasilkan dari pemecahan kegiatan tadi. Jadi ini sudah pada pembuatan tabel-tabel tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa kegiatan pertukaran ekonomi tadi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut harus dipecah, ada beberapa kegiatannya lebih dari satu. Jadi misalnya begini, penjualan ini kalau secara sederhana itu kan langsung, gitu. Kamu beli jual misalnya kayak toko begitu. Tetapi kalau di dalam sebuah sistem ya tidak sesederhana itu, misalnya dia harus membutuhkan ternyata untuk menjual ini dasarnya dari apa? Dari pesanan misalnya ini. Ya. Ada berarti ada dulu nanti apa ini dipecah lagi. Ya. Tidak langsung jual ke pelanggan tetapi ini ada pesan. Ada tabel pesannya dulu, baru
Nah, misal kayak begitu. Jadi diurai, dipecah. Bahkan kalau misalnya penjualannya kredit, nah ini ada lagi stepnya, ada lagi tabel lagi. Misalnya plafon untuk kredit itu tidak serta-merta orang boleh, atau dalam perusahaan itu toko atau apa dia beli kredit saenake gitu ya. Ada plafon kreditnya. Plafon kreditnya yang ngecek siapa, yang menentukan siapa, akunting atau supervisor. Nah itu dipecah lagi, harus ada persetujuan, ada aktivitas persetujuan dulu baru boleh, semacam itu kalau tadi kredit. Jadi dipecah-pecah lagi dalam beberapa kegiatan komitmen namanya, kegiatan komitmen. Jadi bisa jadi walaupun tadi entitasnya penjualan, ada entity sendiri tentang penjualan, ada tabel penjualan sendiri, tapi ada tabel pesan, ada yang lainnya. Begitu. Jadi analisis dulu. Ini butuh. Sehingga nanti di dalam diagram REA itu begitu dijadikan ERD bahasanya tadi ya, kalau relasional ya, maaf saya sering salah ini ngomong relasional sama relationship ya, sebenarnya sama saja ya, hampir sama. Nah, jadi diagram relasinya itu bisa jadi lebih banyak entitinya ya. Jadi kalau dasarnya kan kalau di REA itu adalah resources ya, dasar yang kita gunakan untuk membuat entity, itu membuat entity. Otomatis jadi nanti banyak ya. Kalau resources, event sama agent, nah berarti dia pecah-pecah. Tabelnya bisa banyak. Kemudian baru langkah terakhir menetapkan kardinalitas setiap hubungan. Kardinalitas setiap hubungan. Ya, nanti itu kita bahas juga banyak di ERD itu ya. Jadi nanti minggu depan kita belajar teknik dokumentasinya dari DFD, flowchart, DFD sama ERD. Sekarang kita lihat pola dasar untuk REA-nya ya. Kalau saya buat seperti ini contoh ya. Ini contoh ya, supaya Anda lihat pola dasarnya dari resources A, inflow, get resource A, ya, berarti ada partisipannya. Di situ ada internal agent. Kemudian economic duality-nya. Anda perhatikan di situ kegiatannya apa? Give resource B. Sama itu, punya partisipan sama punya dua partisipan saja, yaitu eksternal internal balik pasti ada itu ya. Jadi kalau kita bisa melihat contoh ini, baru nanti setelah aktivitas ini akan outflow, kemudian baru terhubung dengan sumber daya B. Ya. Oke. Ini ya. Jadi ini contoh pola dasarnya. Secara umum sama kayak kemarin itu loh. Nanti sumber daya. Terus ada
aktivitas, eventnya, kegiatannya, terus ada agentnya. Nah, ini pola dasarnya begitu, dibuat dulu. Kemudian ini sampel diagramnya tadi. Oh sudah, maaf. Baik, sekarang kita lihat langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya tadi, ya, untuk menggambar tadi. Ya. Yang pertama, identifikasi kegiatan pertukaran ekonomi. Jadi selama menggambar diagram REA nanti untuk suatu siklus transaksi, ini sangatlah berguna untuk membagi kertas supaya Anda mudah gitu ya, maksudnya buat itu dalam 3 kolom. Ya, dipisah aja ya. Kayak tadi kan urutannya. Jadi kolom paling kiri ya Anda gunakan untuk sumber daya. Yang di tengah untuk kegiatan, yang di kanan untuk pelakunya. Untuk memudahkan ya. Seperti itu. Dibuat kolom. Ya sebenarnya enggak pun ya enggak apa-apa, tapi ini untuk memudahkan sehingga nanti untuk memetakan Anda membuat hubungan relasinya itu mudah ya. Karena nanti hampir mirip. Hanya bedanya nanti antara REA dengan ERD itu sebenarnya hampir mirip. Hanya bedanya adalah ada tadi pemecahan, ada pecah-pecahan yang lebih banyak. Sama kalau nanti Anda sudah belajar minggu depan itu terkait dengan flowchart ya. Flowchartnya ya menghubungkan ini sebenarnya REA ini. Nah, baru kalau RD-nya dia lebih banyak. Jadi entity-nya lebih banyak, nanti tabel yang akan disimpan lebih banyak. Ya. Baik, selanjutnya pertukaran ekonomi dasar dalam siklus pendapatan ya melibatkan penjualan barang dagangan atau pelayanan serta serangkaian penerimaan kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut, misalnya seperti itu. Jadi kita melihat ya siklusnya dulu, ya kemudian ditentukan. Oh kegiatannya ini sumber dayanya, kegiatan sama pelakunya. Jadi kalau nanti dibuat ya, mungkin harus punya nanti untuk entity-nya. Karena yang Anda akan buat adalah ERD nanti ya. Anda harus punya simbol-simbol untuk ERD. Bagi yang punya buku pasti ada di sana. Tapi kalau tidak punya, saran saya nanti Anda harus punya simbol-simbol tadi, entah Anda ambil dari mana, dari internet harus dicetak karena nanti untuk membuat ya, untuk membuatnya. Kemudian step yang kedua, jadi identifikasi sumber daya dan pelaku. Ini step keduanya. Di kegiatannya tadi, kegiatan ekonominya sudah, sekarang identifikasi sumber daya dan pelaku. Sumber daya yang dipengaruhi sama yang melakukan. Jadi kalau kegiatan penjualan dapat diterjemahkan, misalnya ini contohnya ya, menjadi pemberian persediaan kepada pelanggan. Ya, perusahaan dapat apa? Dapat uang, dapat penerimaan kas. Begitu maksudnya. Sumber dayanya berarti apa? Persediaan. Ada barang persediaan, itulah sumber dayanya. Kegiatannya menjual,
Menjual kepada siapa? Agentnya. Di sana ada pelanggan sama orang yang melakukan. Kalau misalnya pakai tenaga penjual, sales, ya salesman-nya dengan pelanggannya. Proses tadi menghasilkan kita mendapatkan uang, penerimaan kas, menerima kas dari pelanggan. Ini kita menerima, ini siklus pendapatan. Contoh yang dicontohkan di sini adalah siklus pendapatan. Nah, kalau pengeluaran beda. Pengeluaran berarti kita kan membeli nih sebagai pembeli. Karena kita lihat sumber dayanya apa berarti. Kalau tadi barang, sekarang sumber dayanya apa? Uangnya, kasnya, punya uang, tidak untuk membeli, itu sumber dayanya. Kegiatannya membeli, ya pada siapa? Perusahaan di sana diwakili oleh nanti di sana ada penjualnya. Dapatnya apa? Barang. Keluar uang dapat barang. Ya semacam itu. Nah ini diidentifikasi. Ya. Jadi pelakunya itu tentu identifikasinya lebih kompleks ya pelakunya. Internal sama nanti eksternal. Jadi kalau kita lihat supply demand apa supply kemarin tuh rantai supply-nya juga itu kalau untuk misalnya contohnya di sini adalah penjualan, di sana ada kalau di dalam perusahaan di situ hubungannya dengan pelanggan. Tapi kalau pembelian hubungannya dengan pemasok, gitu loh. Jadi pasti ada pelaku internal, pelaku eksternal. Kemudian langkah ketiga, ya, menganalisis kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut dapat dipecah, ya, dalam kombinasi itu kegiatannya ini pecah enggak. Jadi setelah tahu, nanti akan dipecah dengan beberapa kegiatan lagi atau tidak, ya, karena nanti akan dibuat yang tadi datanya yang disimpan tadi itu loh, kan harus sesuai. Kalau di dalam program kan pasti pecahan-pecahan tadi. Jadi kalau misalnya kegiatan penjualan dapat dipergunakan untuk mewakili baik penjualan dengan pengiriman maupun yang terjadi di toko misalnya. Jadi ini kan misalnya kita mau contohkan, kita mau buat ini penjualan ini hanya penjualan langsung atau penjualan melalui pengiriman. Beda, pisah lagi. Pasti caranya beda. Nah, itu butuh analisis sampai sedemikian. Ya. Tentu ada cara di situ, ya. Kalau di model-model tadi dengan pengiriman tadi ini ada tabel mungkin ya dibutuhkan tabel pesan, tabel supaya untuk dikirim tadi. Kalau di langsung kan tidak perlu pesan, ini langsung ya tunai bayar, temu bayar kayak Anda di toko atau di supermarket atau di minimarket itu ya. Ini contoh decomposingnya, jadi penguraiannya ya. Jadi kalau penguraian penjualan diurai menjadi pesan dan penjualnya. Jadi sebenarnya hampir sama ya, seperti ini. Nah, kalau Anda lihat ini adalah kardinalitas ya. Kardinalitas itu kalau ini yang persegi panjang itu adalah sebenarnya entite ya. Entite itu persegi panjangnya. Nah,
Kemudian ini adalah yang ketupat tuh. Nah, ketupat itu, untuk ketupat itu adalah relasinya, hubungannya. Ya nanti membuatnya ya kurang lebih semacam ini. Hanya ERD lebih sederhana. Kalau yang sering dipakai itu tidak dua sisi ini ya, tapi kita pakai satu. Jadi satu ke satu itu seperti apa nanti kita bahas sebentar ya. Jadi ini kita lihat contohnya. Yang terakhir itu ini tadi, menetapkan kardinalitas hubungannya. Kardinalitas menunjukkan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas dapat dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Kardinalitas sering diungkapkan sebagai pasangan nomor di setiap entitas. Nomor pertama adalah kardinalitas minimum dan nomor kedua adalah kardinalitas maksimum. Itu kalau diagram REA itu seperti itu biasanya. Jadi ada minimum sama maksimumnya. Ya. Tapi kalau nanti di RD yang sering dibuat untuk TA maupun skripsi Anda itu hanya satu. Yang batas maksimumnya tok. Ya. Itu hubungannya. Jadi dia bisa berhubungan dengan tabel itu banyak atau satu gitu ya, lebih dari satu atau banyak ya. Oke, untuk hal ini saya berharap Anda mempunyai buku sehingga penjelasannya lebih mudah nanti ya terkait dengan kardinalitas ini. Harapannya seperti ini ya. Harapannya nanti Anda bisa memahami lebih terkait dengan kardinalitasnya tadi. Ya, ini ada beberapa hal. Oke, sebagian masih di dalam terjemahan saya bahasa Inggris itu ya. Saya ambilkan ini dari buku bahasa Inggrisnya. Tapi saya akan coba menjelaskannya ke Anda. Jadi begini, diagram entity relasional diagram ini atau diagram hubungan entitas ini adalah penerapan dari model REA ya. Sekarang akan dibuat hubungan antar entitasnya. Kalau REA-nya sudah jelas ya, kita akan membuat ERD-nya, saya singkat gitu ya, paling mudah. ERD-nya itu akan mudah. Ya. Kalau digambarkan nanti, saya kembalikan dulu. Nah, ini ya. Ini kan tadi kardinalitas, oke ya. Jadi kalau nanti di dalam ERD Anda itu hubungan kardinalitas Anda itu kenal ada satu ke satu, satu ke banyak. Nah, ini hubungan antar entitasnya. Yang tadi yang di tengah tadi loh, maksudnya ya. Nah, di dalam hubungan antar entitas ini itu ada 3 kemungkinan, 3 jenis dasar hubungan. Ya, satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Hubungannya gitu. Jadi kalau di dalam hubungan tadi tinggal Anda melihat ya. Penjelasan mengenai ini nanti akan kita bahas lebih banyak besok minggu depan ya, terkait langsung pembuatan jadi flowchart DFD sama ERD, membuat ERD-nya. Baik, ini kita lihat dulu secara teorinya untuk pembuatan model datanya dulu ya. Oke, nah, contohnya nanti kayak gini, nanti kita akan bahas banyak terkait. Jadi contohnya kalau misalnya diagram
entity relasional ya. Ya, mungkin sama saja ya, bisa relasionalnya ini. Ya, di sini Anda perhatikan yang persegi 4 itu adalah entitinya ya. Kemudian yang belah ketupat itu adalah hubungannya, garis penghubungnya ya. Besok minggu depan kita akan membahas perkara ini, membuatnya ya, membuat ERD-nya. Harapannya minggu depan ya sekaligus saja saya buat tugas buat Anda memiliki simbol-simbol untuk membuat ERD-nya ini, simbol-simbolnya ini ya. Ini contoh saja dulu ya. Kita lihat teorinya dulu. Ini contoh diagram IR yang berdasar pada model REA tadi ya, contohnya. Nah, ini kalau karena dasarnya pakai REA dia ada dua hubungan gitu ya. Tapi nanti kalau Anda buat ERD mungkin kebiasaan kita nggak pakai dua hubungan gini, cuma satu yang banyaknya hubungannya salah satu. Yang baik memang sebenarnya pakai dua hubungan begini ya. Ya. Ini sama penjelasannya tadi ya. Diagram area dapat digunakan untuk mendesain database relasional terstruktur baik. Ini kalau saya simpulkan semuanya. Jadi secara teorinya ini. Jadi teorinya seperti ini. Jadi saya simpulkan dari urutan tadi, sebelum kita membuat atau mendesain, mendokumentasikan, ya, membuat hubungan, kita harus membuat hubungan relasi antar database, data, relasi data. Ya. Untuk membuat relasi-relasi data tadi yang akan dibuat di dalam program, Anda sebaiknya ya, membuat model data dulu yang kita kenal dengan REA tadi, begitu maksudnya. Jadi diagram REA ini dapat dipergunakan untuk mendesain database relasional yang terstruktur baik. Jadi kalau betul-betul memahami REA-nya, ini bahkan dikatakan membuat suatu rangkaian tabel berdasarkan diagram REA secara otomatis akan menghasilkan database relasional yang terstruktur baik tanpa adanya masalah anomali pembaruan, penyisipan data maupun penghapusan data. Jadi ketika kita membuat itu dengan baik relasinya, tidak ada masalah yang lain begitu. Yang perlu nanti yang kita bahas di minggu depan itu terkait dengan tadi ininya, pemecahannya. Ya, baik. Untuk ngawali ini ya, di akhir pertemuan kita yang terkait dengan model data ini ya, saya menugaskan Anda untuk pertemuan minggu depan ya. Kali ini kita tidak ada beberapa pertanyaan maupun kuis, tapi tugasnya adalah Anda harus memiliki dulu ya, memiliki dulu simbol-simbol. Besok minggu depan kita akan membahas terkait dengan flowchart, DFD sama ERD. Walaupun penekanannya nanti di flowchart sama ERD-nya, entity relationship diagramnya. DFD-nya mungkin ya sekilas ya, walaupun sebenarnya ini sangat penting, tetapi penugasan dari Prodi ya, pembahasan mengenai DFD itu akan banyak dibahas di materi khusus namanya perancangan sistem informasi sendiri. Nah, nanti Anda akan diajari lebih banyak terkait dengan DFD. Tuh. Ya. Nanti besok kita bahas itu minggu depannya. Tapi secara kesimpulan hari ini. Ya. Jadi hari ini kita hanya tahu seperti apa toh model data
REA. Kemudian bagaimana untuk nanti membuat ERD-nya. Nah, untuk tugas minggu depan, sekali lagi ya, saya ulangi, Anda usahakan memiliki semua ya simbol-simbol terkait dengan ERD tadi. Atau gini, tambahi ya. Jadi awalnya harus punya juga simbol-simbol flowchart. Jadi karena membahasnya nanti runtut dengan flowchart DFD sama ERD, ya kita harus punya. Ya. Minimal nanti setelah Anda punya, Anda bisa membuat. Harus bisa. Nanti minggu depan pasti ada tugas untuk membuat itu. Nah, kali ini, minggu ini, tugasnya Anda hanya mengumpulkan. Cari literatur yang punya buku, syukur sudah punya buku, pasti ada simbol-simbol flowchart, ada simbol-simbol ERD, simbol-simbol DFD, sudah ada. Ya, jadi silahkan Anda kumpulkan. Kalau DFD sedikit sih, simbolnya hanya sedikit. Nah, sekarang nanti kita minggu depan belajar teknik dokumentasinya, yaitu menggunakan flowchart, data flow diagram DFD-nya sama ERD-nya. Saya berharap minggu depan Anda sudah memiliki simbol-simbol yang digunakan untuk membuat flowchart, membuat DFD, sama membuat ERD. Silahkan. Dan itu untuk Anda sendiri. Kalau sudah punya buku ya tentu tidak nyari-nyari lagi gitu ya. Tapi yang tidak punya buku, Anda bisa ambil dari internet, bisa ambil dari mana saja ya. Boleh. Nah, nanti saran saya Anda cetak. Itu saran saya. Karena kalau kadang-kadang hanya bentuk file itu jangan dibaca. Ya, karena untuk memudahkan nanti menghafal, karena nanti membuat, ya, membuat. Yang banyak itu di flowchart, simbol-simbolnya. ERD itu ada beberapa, nggak terlalu banyak. Kalau DFD sedikit. Ya, oke. Hari ini mungkin kita hanya sampai di sini untuk pertemuan kita terkait dengan model data REA ini sama database relasionalnya. Ya. Besok minggu depan kita membahas mengenai teknik dokumentasinya dan terkait dengan pembuatannya ya. Ya syukur-syukur Anda sudah membaca dulu bukunya ya. Kalau di edisi baru dari buku Marshall Romney itu mungkin di bab yang 34 ya, 34. Kalau yang lama memang dicampur-campur gitu ya. Bahkan REA itu dibahas khusus sendiri di bab berapa itu, bab 17 mungkin seingat saya itu di belakang malah. Jadi dibuat dulu penjelasannya. Kalau kita mungkin terlalu panjang nanti, jadi enggak, kalau ditaruh di belakang karena kita harus bisa membuat ya. Anda bisa membuat ya, enggak bisa. Kalau di ilmu ekonomi memang ya ini seharusnya memang tidak satu kali tatap muka ya, tapi bisa 2 kali ya untuk prakteknya. Baik, sampai di sini saya rasa nanti untuk mengimplementasikannya ini Anda akan belajar banyak nanti pakai ERD. Ya, ini implementasinya ya. Di dalam database relasional ini membuat tabel, kemudian memberikan atribut ke tabel, menggunakan kunci. Nah, ini semuanya nanti kita bahas di ERD lebih banyak ya. Oke, ini gambarnya, implementasinya, membuat tabel seperti apa. Besok minggu depan kita bahas ini ya. Kemudian secara umum ya ini tadi sudah saya sampaikan.
menyediakan informasi mengenai praktik bisnis, organisasi, dan pola pertukaran ekonominya. Ini REA-nya. Kemudian dibuat program lah bahasanya, sistem informasi akuntansi. Baik, oke, selesai ya. Jadi hari ini Anda sudah belajar apa itu REA dan hubungannya